Halo semuanya, gue Jidat. Selamat datang kembali. Pernah gak sih lo ngerasa ambyar? Bukan sekadar sedih atau capek biasa, tapi sebuah perasaan campur aduk antara bingung, lelah mental yang dalam banget, kepala rasanya penuh, dan kayak kehilangan kendali atas hidup lo sendiri. Kalau lo pernah, atau bahkan lagi ngerasain ini, satu hal yang perlu lo tahu, kamu gak sendirian. Perasaan ini bukan tanda kelemahan, tapi respons yang sangat wajar terhadap tekanan gila-gilaan yang dihadapi anak muda zaman sekarang. Di video ini kita bakal ngebongkar sisi gelap dari proses menjadi dewasa yang jarang banget dibicarain. Kita akan lihat data yang membuktikan kalau perasaan cemas ini adalah pengalaman massal, bukan cuma perasaan lo doang. Kita juga akan bedah fenomena psikologis yang namanya quarter life crisis atau krisis seperempat abad yang mungkin jadi biang kerok dari semua kebingungan ini. Dan yang paling penting, kita akan kupas tuntas soal burnout, kondisi kelelahan ekstrem yang bisa merusak kesehatan fisik dan mental. Dan gue bakal kasih tahu 5 tanda bahaya yang sering banget kita abaikan. Tujuannya, biar kita bisa kenal sama musuh kita dan akhirnya tahu cara buat ngelawan balik. Generasi cemas. Ini bukan perasaan lo doang, ini data nasional. Perasaan cemas dan kewalahan yang lo rasain itu bukan drama atau sekadar fase sementara. Ini adalah realita yang terukur dan datanya cukup bikin merinding. Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional Indonesia, INAMHS, ngasih kita gambaran yang jelas, 1 dari 3 remaja di Indonesia atau sekitar 15,5 juta orang nunjukin adanya masalah kesehatan mental. Lebih parahnya lagi, 1 dari 20 remaja atau sekitar 245 juta orang udah memenuhi kriteria buat didiagnosis punya gangguan mental dengan gangguan kecemasan dan depresi jadi yang paling umum. Masalah ini nggak hilang pas kita dewasa. Justru data dari Kementerian Kesehatan nunjukin kalau kelompok usia 15-24 tahun punya tingkat depresi paling tinggi dibanding kelompok usia lain. Ini masuk akal karena di usia inilah kita dihantam sama tekanan buat lulus kuliah, cari kerja, dan jadi mandiri. Tapi data yang paling bikin miris adalah ini. Di tengah jutaan anak muda yang berjuang sama kesehatan mentalnya, cuma segelintir yang cari bantuan. Hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang benar-benar datang ke layanan profesional. Ini artinya ada epidemi sunyi di mana jutaan dari kita berjuang dalam diam. Jadi kalau lu ngerasa sendirian, ingat angka-angka ini. Lu adalah bagian dari sebuah generasi yang lagi menghadapi tantangan mental yang luar biasa besar. Di persimpangan dewasa, mengurai krisis seperempat abad, quarter life crisis. Di balik statistik tadi, ada sebuah konsep psikologis yang bisa ngejelasin kenapa usia 20-an terasa begitu berantakan. Krisis seperempat abad atau quarter life crisis, QLC. Ini adalah fase transisi yang normal, tapi seringkali penuh gejolak, di mana kita mulai mempertanyakan segala hal dalam hidup. Karier, hubungan, sampai jati diri kita sendiri. Krisis ini muncul dari konflik di berbagai area hidup yang datang barengan. Di domain karier dan keuangan, kita dituntut buat nemuin pekerjaan yang tepat, bukan cuma sekadar kerja buat dapet duit. Banyak yang akhirnya ngerasa kejebak di kerjaan yang enggak disukai cuma demi bayar tagihan. Di sisi lain, ada tekanan sosial yang kuat buat punya hubungan serius, yang seringkali muncul dalam bentuk pertanyaan horor. Kapan nikah? Di tengah semua itu, kita juga mulai ragu sama diri sendiri, ngerasa kehilangan arah, dan bingung sama tujuan hidup. Sebuah studi di Indonesia bahkan nemuin kalau 86% lulusan perguruan tinggi ngalamin QLC, terutama karena cemas soal karier. Kenapa QLC generasi kita terasa lebih parah? Karena ada jurang yang makin lebar antara ekspektasi dan realita. Generasi sebelum kita mungkin punya jalur hidup yang lebih lurus, sekolah, kerja stabil, nikah, beli rumah. Sekarang jalur itu udah nggak ada. Kita disuruh ngejar kemapanan, tapi kondisi ekonomi bikin kemapanan itu sendiri jadi barang langka. Tabrakan antara kehidupan yang seharusnya kita jalani dengan kehidupan yang nyatanya kita hadapi, inilah yang jadi sumber utama dari perasaan mental ambyar. Tekanan modern. Medsos, duit,
dan keadilan yang bikin pusing. Krisis internal tadi diperparah sama 3 tekanan eksternal yang jadi bensin buat ngebakar kesehatan mental kita. Media sosial, ketidakpastian ekonomi, dan kesadaran soal ketidakadilan sosial. Media sosial itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi kita bisa terhubung sama banyak orang. Tapi di sisi lain, platform kayak Instagram itu adalah etalase kehidupan orang lain yang udah diedit sempurna. Paparan terus-menerus sama pencapaian orang lain ini secara otomatis bikin kita ngebandingin hidup kita sendiri, yang akhirnya memicu perasaan rendah diri dan nggak puas. Ditambah lagi sama fenomena FOMO atau fear of missing out, ketakutan kalau kita ketinggalan tren atau keseruan yang lagi dilakuin orang lain. Tekanan ini makin menjadi-jadi karena kondisi ekonomi yang nggak menentu. Banyak banget Gen Z di Indonesia yang penghasilannya di bawah 2,5 juta sebulan. Dengan duit segitu, gimana mau nabung, investasi, atau sekadar nikmatin hidup? Kecemasan soal duit ini jadi stresor paling mendasar yang ngebatasin pilihan hidup kita. Di atas semua itu, generasi kita juga sangat sadar sama isu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kita lihat dengan jelas kalau kerja keras aja nggak cukup buat sukses. Ada faktor lain kayak privilege yang ikut bermain. Kesadaran ini bisa bikin kita ngerasa nggak berdaya, sinis, dan marah sama sistem. Kombinasi dari 3 hal ini nyiptain perangkap perbandingan. Media sosial ngasih lihat standar hidup yang tinggi, tapi kondisi ekonomi bikin standar itu mustahil dicapai. Akhirnya bukannya nyalain sistem, kita malah nyalain diri sendiri. Gua yang gagal. Perangkap inilah yang jadi pemicu langsung gejala depresi dan kecemasan. Di ambang batas. Hati-hati, 5 tanda kamu udah di ambang burnout. Ketika semua stres itu numpuk dan gak bisa lagi dikelola, kita bisa sampai di satu titik yang namanya burnout. Ini bukan sekadar capek biasa. Menurut psikolog Christina Maslach, burnout adalah sindrom psikologis akibat stres kronis di tempat kerja yang punya 3 ciri utama. Kelelahan emosional yang parah, perasaan sinis atau jaga jarak dari kerjaan, dan menurunnya rasa pencapaian pribadi. Hati-hati, ini 5 tanda kamu mungkin udah diambang burnout tapi nggak sadar. Tanda pertama adalah kelelahan kronis yang nggak hilang-hilang. Ini bukan capek biasa setelah kerja lembur. Ini adalah perasaan di mana energi lo terkuras habis secara konsisten. Lo bangun tidur tapi rasanya tetap capek dan nggak punya tenaga buat ngadepin hari. Tanda kedua adalah munculnya gejala fisik yang aneh dan berulang. Stres kronis akibat burnout bisa ngerusak sistem imun. Akibatnya, lo jadi gampang banget kena flu atau pilek. Lo juga mungkin sering ngalamin sakit kepala tegang, nyeri otot di leher dan bahu, atau bahkan masalah pencernaan tanpa sebab yang jelas. Tanda ketiga adalah lo jadi sinis dan gampang marah. Ini adalah mekanisme pertahanan diri. Karena udah terlalu lelah secara emosional, lo mulai bersikap negatif dan acuh tak acuh sama pekerjaan, rekan kerja, atau klien. Lo juga jadi lebih sensitif dan gampang tersinggung sama hal-hal kecil yang dulu nggak jadi masalah. Tanda keempat adalah kehilangan motivasi dan sulit fokus. Semangat kerja lo yang dulu membara sekarang padam total. Ngerjain tugas yang simpel aja rasanya berat banget dan butuh waktu lama. Lo jadi gampang teralihkan dan ngerasa produktivitas lo anjlok drastis. Tanda kelima adalah lo mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Lo jadi lebih suka makan siang sendirian, ngehindarin obrolan di pantry, atau males ikut acara kumpul-kumpul kantor. Lo ngerasa interaksi sosial itu jadi beban tambahan yang cuman ngabisin sisa-sisa energi lo yang udah tipis. Membangun ulang kendali. Dari ambyar menuju berdaya. Kalau lo ngerasain tanda-tanda tadi, jangan panik. Mengatasi burnout dan perasaan ambyar itu butuh strategi, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Dari sisi individu, langkah pertama yang paling krusial adalah menetapkan batasan yang tegas. Ciptakan pemisahan yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Matikan notifikasi email dan chat kantor setelah jam kerja. Belajar buat bilang tidak kalau lo dikasih kerjaan tambahan yang udah di luar kapasitas lo. Selanjutnya, kelola stres secara aktif. Lu bisa coba praktik mindfulness atau meditasi singkat setiap hari buat nenangin pikiran. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan fisik.
Usahain tidur yang cukup, gerak badan, atau olahraga ringan secara teratur, dan perhatiin apa yang lo makan. Kesehatan fisik dan mental itu nyambung banget. Tapi strategi individu aja nggak cukup kalau lingkungannya tetap toksik. Lo butuh membangun support system. Di tempat kerja, coba jalin hubungan baik sama beberapa rekan kerja yang bisa lo percaya. Kalau memungkinkan, bicarain beban kerja lo secara terbuka sama atasan. Di luar pekerjaan, jangan ragu buat cerita ke keluarga atau sahabat dekat. Kadang, cuma dengan didengerin aja, beban di pundak bisa terasa lebih ringan. Dan yang paling penting, luangkan waktu buat hobi atau hal-hal yang bikin lo seneng di luar kerjaan, biar lo inget kalau identitas lo lebih dari sekadar status pekerjaan. Perjalanan melewati usia 20-an ini emang berat dan rasanya kayak masuk ke sisi gelap dari kedewasaan. Tapi pesan terpenting dari video ini adalah perasaan lo itu valid dan lo nggak sendirian. Dengan ngenalin masalahnya, baik itu quarter life crisis atau burnout, lo udah ngambil langkah pertama buat ngerebut kembali kendali. Ini bukan tentang jadi lebih kuat sendirian, tapi tentang jadi lebih pintar dalam membangun kehidupan yang seimbang dan nyari dukungan saat lo butuh. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.